Halo Sobat Literasi, in frame kali ini sudah ada sahabat saya, seorang cendekiawan muda. Waduh. Salah satu dewan juri lomba cerdas cermat yang kemarin viral, Dewa Permana. Dewan juri bukan? Waduh, dewan juri, tapi lomba yang berbeda. Saya peserta dulu, di masa lalu peserta. Pernah. Jadi gimana tuh kalau ngomong, ini kan lagi, ya vibe-nya kan memang Hari Pendidikan Nasional, momennya pas nih. Ada dua sorotan sih soal viral kemarin kan. Salah satunya adalah teknis dalam hal perlombaan, itu mungkin perlu juga dievaluasi. Terus yang kemudian yang kedua, manfaat atau dampak dari lomba cerdas cermat itu. Nah, Dewo selaku yang pernah menjadi bagian dalam tim lomba cerdas cermat itu gimana tuh? Itu kapan dan di mana waktu itu? Waduh, kalau lomba cerdas cermat udah lama ya, kurang lebih mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Iya benar-benar. Ya, karena itu kan zamannya Pak SBY itu udah mulai kan MPR. 9-10 tahun yang lalu ya, waktu saya juga masih SMA gitu. Oh, SMA mana? Saya dulu kebetulan SMA Negeri 1 Semarapura. Oh, Klungkung. Ya, salah satu SMA terfavorit lah juga ya. Siap. Klungkung nih. Aduh. Nah, waktu itu memang lomba teknisnya ya memang ala kadarnya lah, macam-macam ya, lomba cerdas cermat kebangsaan, ditanya wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Namun di luar konteks LCC ya, gitu. Tapi memang sebagian besar lomba gitu ya. Selalu ada pro kontra. Selalu ada gimmick dan selalu ada dinamikanya sebenarnya. Okay. Dan waktu itu saya sempat berujar. Nah, ini mungkin eksklusif ya. Nah, gimana tuh? Karena mungkin di luar lomba cerdas cermat ada lomba debat, ada lomba yang mungkin menilai dari sisi subjektivitas gitu. Saya selalu berpikir ketika memang merasa tidak adil ya gitu. Saya berpikir ini kalau memang ada rekaman, kalau memang ada yang begitu udah di masa itu kan belum viral juga nih pasti. Ya. Waktu itu kan belum seviral lagi lah. Kayak media sosial tuh belum. Media sosial belum booming walaupun sudah. Saya mikir ini kalau ada rekaman, kalau ada video, kalau disiarkan mungkin akan jadi sesuatu yang viral dan sesuatu yang akan diperbincangkan. Jadi gitu saya prediksi. Kalau ngomong teknis ya. Kalau ngomong teknis itu. Dan ternyata 10 tahun kemudian boom gitu. Waduh. Di Kalimantan Barat gitu kan. Kalimantan Barat ternyata benar terjadi ya seperti itu. Ya itu, tapi itulah memang pesatnya teknologi. Karena juga yang kemarin itu kan yang bahasa Dewan Juri kan karena teknis gangguan audio, artikulasi lah apa. Ini kan nggak masuk akal juga sebenarnya. Iya, benar. Karena kalau ngomong substansi, ya namanya kayak bahasa ini kan ini ngomong undang-undang ataupun konteks dari pertanyaan itu pasti jawabannya sama pasti kan. Ya tinggal itu tadi. Tapi kalau kecenderungan Dewan Juri berpihak tuh mungkin nggak itu? Iya, mungkin. Pasti ada itu. Saya berani bilang mungkin. Karena ada beberapa mungkin kayak ya ini ada dukungan dari si A, tokoh A, atau mungkin masih ya kita kan nggak bisa menutup kemungkinan ya ada kedekatan emosional dengan sekolah A. Saya mungkin alumni B, gitu. Bisa jadi seperti itu. Walaupun saya tidak tahu ya kalbar ini bagaimana. Oke, menarik ya memang. Tapi kita berharap segera ya ada evaluasi dan klarifikasi juga. Dan mungkin ke depan ya seperti teknis debat teknis dalam perlombaan itu memang harus kekinian, itu perlu lah. Ya itu tadi MPR dengan budget segitu kayaknya nggak mungkin kalau audionya kurang bagus itu ya. Tapi gini, nyambut Hari Pendidikan nih kan masih di bulan Mei. Jadi aku pengen ngobrol ada dua momen selain lomba cerdas cermat ini ya. Kasus mantan Menteri Dikti Ristek Kemendikti Ristek RI. Ristek ya kan, karena ada teknologi gitu kan zamannya si Pak Nadiem Kamarim. Ini kan yang dia kemarin udah jatuh vonis 18 tahun bahasanya kan gitu. Walaupun ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, terus yang kedua adalah seperti apa sih sistem pendidikan yang harusnya kalau seorang Dewa memandang itu, karena kan Dewa juga praktisi dari pendidikan ya. Oke, itu gimana tuh kasusnya Pak Nadiem nih? Pak Nadiem Makarim, kalau kita bisa kerucutkan dari sisi output ya ataupun outcome dari pendidikan nasional, ketika memang kita hubungkan dengan kasus Nadiem Makarim ini, bisa saya kaitkan bahwasanya inilah kegagalan pendidikan nasional kita untuk melahirkan meritokrasi sesungguhnya. Oh iya, meritokrasi itu. Mengapa demikian? Karena ketika kita tarik ke belakang, Nadiem Makarim, kemudian Pom Lembong dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang bisa terbilang kita bisa sebutlah ahli di bidang teknokrat. Profesional di bidang masing-masing seperti itu. Namun ketika memang sudah beda jalur politik, sudah beda marwah warna seperti itu ya, bisa jadi dipolitisasi. Ada kriminalisasi dan lain sebagainya. Nah,
ketika memang hal ini dibiarkan dan memang nanti kita kan belum tahu keputusannya seperti apa gitu. Saya sudah banyak baca secara empiris etnografi di media sosial ya. Bisa jadi nanti orang-orang cerdas di Indonesia, orang-orang pintar di Indonesia yang tidak akan berani dan tidak akan mau masuk politik seperti itu. Mengapa demikian ya? Pada hakikatnya ya orang-orang yang memang masuk politik ya orang-orang yang memang butuh kekuatan besar. Memang orang-orang yang manut pimpinan atau mungkin bahasanya asal bapak suka, asal bapak senang gitu. Tetapi ketika dirimu punya power, dirimu punya kemampuan, dirimu seorang teknokrat tetapi melawan sistem yang memang dianggap tidak berseberangan dengan bisa dibilang berseberangan kekuasaan, ya bisa dikriminalisasi. Padahal kalau kita berkaca dengan flashback ya di zaman pergerakan, justru gerakan-gerakan intelektual inilah yang melahirkan konsep-konsep kebangsaan, Sumpah Pemuda, proklamasi. Nah, makanya ini gimana nih kalau kita ngomong masa depan pendidikan kita gitu kan. Nah, kalau itu tadi mengacu idealnya nih. Contoh, itu Dewo yang pelajari gimana tuh? Yang Dewo lihat untuk masa depan sistem pendidikan. Karena ini kan pasang surut juga nih, ada yang pro kontra ujian nasional itu perlu, pemerataan, tapi di sisi yang lain yang dibutuhkan sebetulnya bagaimana upskilling dari peserta didik ya atau pelajar, critical thinkingnya. Nah, itu gimana tuh kalau Dewo lihat? Nah, kalau saya baca ada satu buku ya yang bawahnya Don Adam gitu. Don Adam itu bukunya itu judulnya itu adalah Education in the National Development. Jadi pendidikan di dalam pembangunan kebangsaan seperti itu. Ya memang di sana dinyatakan maksudnya ketika suatu bangsa ingin menuju taraf kemajuan, ingin menuju taraf bangsa yang berkualitas, satu unsur dan satu aspek yang memang perlu dibangun adalah dari sisi pendidikannya. Setuju. Itu yang pertama. Pendidikan, ketika memang ingin membuat suatu sistem yang bagus, harus perlu dikepas juga dari sisi faktor-faktor pendidikannya. Nah, faktor pendidikan itu ada pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, sarana prasarana, dan yang terpenting adalah outcome. Muara lulusannya seperti itu. Nah, di antara kelima nah ini yang menarik dari bukunya Don Adam dan ini juga dipertegas oleh bukunya Marbun. Dok Marbun itu di buku Psikologi Pendidikan. Di antara kelima faktor ini, yang paling menjadi faktor dominan itulah faktor pendidik sebenarnya. Pendidiknya, pengajar justru gitu. Karena kenapa? Pendidiklah yang dia akan menjadi mediator jembatan antara sistem yang dibangun dengan peserta didik. Berarti kayak di negara Skandinavia itu ya? Skandinavia. Gaji guru yang harusnya lebih diperhatikan. Nah, ini makanya sering saya pantik biasanya di ruang kelas gitu. Yang mana sebenarnya lebih kita dahulukan? Kualitas guru apa kesejahteraan guru gitu. Nah, harusnya gimana tuh? Nah, karena di satu sisi pemerintah menuntut kualitas guru. Dan di satu sisi guru pun menuntut kesejahteraannya gitu. Maksudnya timpang dalam hal administrasi. Harus bikin penelitian dan sebagainya. Nah, pada hakikatnya ketika ini bukan saya maksud subjektivitas ya. Guru ketika menuntut kesejahteraan, mereka sudah punya faktor ataupun indikator kesejahteraan itu. Contoh UMKM mungkin atau anggaran pendapatan belanja negara, kemudian dari sisi UMK, UMP-nya dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya nggak menuntut banyak, terutama guru-guru honorer ya. Kayak misalnya sertifikasi guru dan lain. Bagus nggak? Ya, bagus. Termasuk bagus. Nah, sekarang pemerintah ketika ingin menuntut kualitas guru, indikatornya apa? Sementara justru pemerintah sendiri membuat sistem yang dimana lulusan-lulusan non pendidik bisa masuk ke pendidikan. Nah, seperti itu. Makanya dalam hal ini kalau dari pribadi saya pribadi, untuk dalam hal ini kualitas dan kesejahteraan memang tidak salah ketika guru menuntut kesejahteraannya lebih dulu. Benar. Itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua faktor yang dominan adalah kurikulum. Disparitas kurikulum kita itu sangat terasa. Bahkan harusnya keberlanjutan itu ya. Bahkan kalau kemarin saya baca suatu penelitian, ini juga dipertegas dalam Kata Data Insight Center gitu, KIC. Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kurikulum yang dibangun, nah ini mungkin yang juga kurikulum yang dibangun Pak Nadiem ya. Maaf Pak Nadiem gitu. Tingkat kepuasan di Indonesia hanya 6,14/10. Atau kalau kita gali 61,40/100%. Itu sangat jauh sekali kalau dari bukunya Don Adam. Kurikulum itu menjadi kunci pembangunan bangsa, itu memang harus 80% ke atas kualitasnya. Sementara kita hanya 61,4. Cuman segitu ya. Dan apa yang menyebabkan ini? Ketika digali lebih dalam, ditanyakan oleh guru kepada siswa, kita terlalu banyak sering mengganti kurikulum. Ganti menteri, ganti pemerintah.
ganti kurikulum. Sebenarnya nggak salah, kita kan paham setiap zaman itu pasti selalu ada adaptasi, ada perubahan itu hal yang ajak. Tetapi kita perlu buat patron yang jelas dulu. Betul. Orientasi kurikulum kita ini mau mencetak generasi yang seperti apa? Indonesia mau menjadi negara apa? Bahkan kalau ngomong Ki Hajar Dewantara sendiri kan ngomong adab juga dan sebagainya lebih diutamakan. Nah, sementara sekarang kurikulum kita apa? Yang diubah itu justru teknis-teknisnya yang memang mohon maaf itu tidak substansi. Bisa jadi itu kayak selera dari penguasa, rezim. Dan bahkan kalau memang kemarin mohon maaf ini dibilang kurikulum merdeka gitu ya. Kampus merdeka belajar yang ingin mencetak generasi-generasi yang merdeka secara berpikir dan skillnya yang diutamakan gitu kan. Tapi mohon maaf, kebanyakan hari ini justru orientasinya anak muda sekarang justru lebih tertarik magang daripada untuk berpikir kritis. Jadi kan kita ada tanda pertanyaan ini. Pendidikan lebih instan ya jadinya. Pendidikan kita ingin menghasilkan orang-orang yang ingin membuka lapangan kerja atau justru orang-orang yang ingin hanya sekedar jadi pekerja. Jadi kayak pabrik. Karena ya ini bukti nyata. Indonesia sekarang yang bisa kita ekspor banyak itu apa? Bukan pertanian, bukan perkebunan, dan bukan peternakan, tetapi apa? Tenaga kerja. Karena emang meludak gitu. Itu. Nah, itu yang perlu mungkin kalau dalam bahasa saya direvitalisasi, diperbaiki. Yuk, buat dulu muara kurikulum ini jelas apa gitu. Sehingga nanti ganti menteri pun, mereka harus menuruti orientasi bidang desain kurikulum ini apa gitu. Benar. Contoh Indonesia mau membentuk generasi dokter berapa banyak sih selama 5 tahun 10 tahun ke depan ini? Atau memang kalau Indonesia ingin menonjolkan swasembada pangan, yuk bentuk lulusan-lulusan pertanian yang benar-benar turun ke desa berapa orang sih? Gitu. Tapi kan di kurikulum kita tidak ada. Dewo kan aktif juga sebagai pengurus Kesatuan Mahasiswa Indodarma Indonesia nih. Bertahap nih kan dari PC terus kemudian sekarang PC tapi ngomong gak jauh-jauh nih, Komverdiknas. Sebetulnya apa sih yang menjadi kalau bisa bilang ini roadmap dari KMHD sendiri untuk pemerintah satunya atau problem-problem apa nih yang perlu diselesaikan itu biasanya apa yang diangkat oleh teman-teman? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Kalau kita di Komverdiknas kan Konferensi Pendidikan Nasional dan juga kita sering memang berdiskusi mengenai pendidikan karena marwah kita di KMHD kalau di ADRT itu sudah jelas. Kita adalah organisasi yang berbasis pendidikan dan kaderisasi. Makanya kita wadah pemersatu dan alat pendidikan kader mahasiswa Hindu Indonesia. Jadi memang pendidikan ini menjadi hal yang kunci. Dan ini salah satu progresivitas juga dari KMHD karena di masa beberapa bulan lalu kita baru membentuk suatu departemen gitu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi secara khusus memang artinya KMHD hari ini memang serta-merta memang sudah fokus mencurahkan tenaganya untuk nanti ke depan mengawal isu pendidikan, sumber daya manusia, dan juga kebudayaan, gitu, yang berbasis kebudayaan Nusantara. Nah, ketika berbicara mengenai orientasi pendidikan, kita sebenarnya ada beberapa perjuangan yang ingin kita tuju lah, terutama di basis akar rumput. Karena memang basisnya akar rumput. Yang pertama tentu sebenarnya kita ingin mendorong tentang kesejahteraan para guru. Karena kemarin menggali nih survei kita sempat membuat data, tapi ini di zamannya penelitian dan pengembangan sebagian besar ternyata lulusan ataupun cetakan dari KMHD memang mostly dari jurusan pendidikan. Rata-rata jurusan pendidikan daerah gitu. Sehingga hal ini mungkin bisa kita berdayakan ke depan untuk sebagai sarana advokasi. Mereka di sekolah-sekolah mendatang apakah ada masih guru yang tidak begitu sejahtera, kemudian apakah sudah sertifikasi, apakah sudah mungkin memperoleh PPG dan lain sebagainya, apakah memang ada ketertarikan untuk naik jenjang ataupun kuliah lagi di S2. Nah, itu tadi kita fungsikan dan kita berdayakan sehingga lembaga Departemen Pendidikan ini terutama di KMHD juga akan intens untuk mengawal beasiswa gitu. Sebagai mediator beasiswa lah kita. Tidak hanya karena itu sebagai tools untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Sehingga kita tidak hanya dituntut oleh pemerintah kualitas lah gitu. Tapi ya kita memang siap kok meningkatkan kualitas, tapi dari pemerintah jaminan nggak nih? Dan itu memang secara kesadaran teman-teman juga ya berarti ya. Kesadaran. Nah, itu di tingkatan dari sisi guru pendidik memang itu tujuan kita. Ya oke lah, taraf kesejahteraan para guru. Karena kita percaya pendidikan Indonesia akan sukses, pendidikan Indonesia akan berhasil, negara kita akan maju ketika guru-gurunya sudah sejahtera. Betul, setuju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita sebenarnya advokasi revitalisasi infrastruktur sekolah. Sarana prasarana. Kita sangat miris. Bali yang bahkan dikenal sebagai provinsi provinsi wilayah yang cukup maju lah di Indonesia. Kemarin kita penghasil devisa juga dari pariwisata juga gitu. Kemarin di beberapa sekolah itu kayak
ya mohon maaf ya saya sebut saja, terutama di Denpasar karena saya juga mantan ketua PC Denpasar. Kota gitu. ini ya, Kodia gitu. Karena salah satu sekolah di Danginpuri gitu. Ya nanti bisa searching ya. Saya spill daerahnya aja. Di Danginpuri itu roboh atapnya. Itu karena nggak ada perawatan mungkin atau pembangunannya juga di tanda kutip korup atau gimana? Nah itu kemarin itu ternyata memang sudah lama dan tidak ada perhatiannya nggak ada nih revitalisasi gitu. Walaupun kemarin dari pengakuan Inggris sudah mengajukan, sudah bersurat, tetapi eksekusinya nggak ada. Eksekusinya mohon maaf ya saya pakai bahasa diperhalus. Gimana daerah lain? Daerah lain. Bahkan kemarin kan yang viral juga di Buleleng. Iya, itu salah satu sekolah padahal kota pendidikan. Kota pendidikan. Padahal. Jadi unik ini. Makanya kota pendidikan justru kekurangan guru, prasarananya bahkan tidak begitu bagus. Terlambat sistem pendidikannya belakangan ini. Aduh, makanya nanti kita kan punya program KMHD Mengajar. Oh ya, itu yang udah rutin ya. Itu udah rutin dari sejak tahun 2017. Nah, nanti lewat KMHD Mengajar lah kita rencana mau melatih dulu kader-kader KMHD untuk mengadvokasi lah permasalahan pendidikan di setiap daerahnya gitu. Mungkin yang di Buleleng, KMHD Buleleng nanti kita bantu untuk sebagai mediatornya lah di pusat gitu. Advokasi permasalahan pendidikan yang ada di Buleleng, ada berkaitan guru, berkaitan yang teramanya tadi yakni revitalisasi infrastruktur sekolah gitu. Karena yowes lah bagaimana kita mau belajar dengan tenang, mau bagaimana kita mencetak generasi yang hebat, generasi emas gitu generasi emas. Sementara kita belajar aja cemas gitu ya. Cemas kenapa? Cemas sekolah rubuh gitu. Jadi KMHD Mengajar tuh bukan hanya sekedar teman-teman untuk melakukan pengajaran itu, enggak cuma itu. Ya, enggak cuma itu. Advokasi yang terpenting, advokasi dan bagaimana nanti kita bisa menyambung lidah lah. Tapi dukungan dari kayak alumni senior juga. Ya, nanti kita ya kalau sesungguhnya kalau memang antusias, misalnya kalau ya sebagian besar ya kalau memang program yang sudah menjamah akar rumput, apalagi KMHD kembali lagi ke fungsi awalnya sebagai itu, kalau kata Bung Karno penyambung lidah masyarakat, ya mostly pasti ada yang mendukung dan lah. Tujuannya memang mulia gitu. Dan lain sebagainya. Ya ini mungkin adjustment juga untuk para alumni yang mungkin ada yang berkontestasi. Spill lah dikit. Ya semoga juga saling berkaitan, saling mendukung antara yang alumni biar tetap sukses juga. Terus kemudian kegiatan teman-teman, adik-adik ini juga bisa berkembang dan mengikuti zaman kan gitu. Nah terakhir nih, karena juga tadi juga kita ngomongin kondisi di Bali sendiri nih. Sebetulnya Nangun Satkerti sekarang itu sudah sesuai belum sesuai dengan koridornya atau ternyata masih harus belok-belok nih kondisi sekarang nih? Aduh, sebenarnya ini pertanyaan yang bagus ya. Tapi kalau saya berani bilang dan saya berani secara objektif saya menghargai. Ya kita bisa kasih masukan juga. Saya menghargai upaya pemerintah. Bahkan kalau dari sisi track, saya kan baru merasakan 2 gubernur ya. Sepanjang hidup saya kalau emang yang merasakan. Gubernur ya Pak Mangkupastika dan juga Pak Koster gitu. Saya besar di antara 2 gubernur tersebut gitu. Nah, setiap orangnya kan punya grand design-nya masing-masing. Ya, dengan gayanya. Saya apresiasi ketika Pak Koster ini adalah gubernur yang saya berani bilang gubernur yang orientasi pembangunannya itu berbasis budaya. Sangat kental berbasis budaya. Salahnya Nangun Satkerti ke Bali itu sendiri. Karena mungkin basicnya pendidik. Iya, harusnya ya. Harusnya. Tapi itu tadi ada tantangan terus. Dan lain sebagainya. Namun, mohon maaf Bapak, saya baca kan aluan pembangunan 100 Bali. Luar biasa nih kalau dijadiin kitab suci, jadi kitab suci Pulau Bali gitu. Tetapi ya layaknya suatu kitab suci. Kitab suci ketika memang tidak dieksekusi dengan baik, apalagi diimbangi dengan tim-tim yang memang mulia dan memang tulus bekerja akan sulit untuk terlaksana di masyarakat. Nah itulah yang bagi saya terjadi sekarang di Bali. Nangun Satkerti ke Bali selalu didengungkan kok setiap tahun. Setiap bulan Februari, bulan setiap hari Rabu, setiap hari Kamis, pakai pakaian adat, purnama film. Namun dari sisi eksekusi, ya mohon maaf secara rasa, secara makna itu masih jauh. Nah itu antara kebijakan pemerintah yang tidak nyampe ke masyarakat atau masyarakatnya nih yang beling nih, yang tampung nih, maksudnya nggak mau nih kayak gimana gitu kan? Ya, nah kalau dari saya pribadi saya selalu pakai pedoman yang kemana kan? Kan Sakentuh Managoro ataupun guru pemerintah itu kan orang yang digugu dan ditiru. Iya benar. Kalau ya saya kaitkan dengan agama lah. Di Bhagavad Gita kan dijelaskan bahwasanya apapun perilaku orang-orang hebat, apapun sikap orang-orang hebat, pemimpin pasti akan ditiru oleh masyarakatmu. Namun mohon maaf, ini sudah banyak dibicarakan, pemerintah Provinsi Bali hari ini terlalu banyak himbauan. Eksekusinya masih lemah. Dan menjadi tokoh patron itu
Mana nih, gitu terlaksana. kan? Contoh, saya selalu mengatakan seperti ini. Ketika ingin masyarakat mengolah sampah, contoh kan ini yang booming kan sampah. Dan emang keresahan di situ, keresahan. Ketika ingin masyarakat mengolah sampah, ayo dong pemimpin dulu contohkan bagaimana mengolah sampah. Rumahnya sudah mengolah sampah belum? Sudah bahkan gaya hidupnya lah ya, gaya hidupnya sudah menampung dan juga lah ya, sampah atau belum dan sebagainya. Tapi di satu sisi hanya himbauan, namun di satu sisi ada suatu kegiatan dan aktivitas, mohon maaf ya saya spill aja kemarin ya, tapi udah lama sih ini aktivitas di gedung provinsi Bali tapi masih pakai aqua plastik gitu. Tapi di satu sisi kita tidak boleh pakai botol plastik. Jadi kan ada pertanyaan ini benar nggak di masyarakat diminta untuk tidak ataupun mengurangi penggunaan botol plastik, tapi di satu sisi di acara pemerintah masih ada yang menggunakan botol plastik, tapi nggak tahu ya sekarang apakah masih atau tidak. Seperti itu contohnya. Galaknya Pak Koster kan selalu bilang hindari atau kurangi penggunaan plastik gitu kan. Berarti itu bisa jadi ini inkonsistensi pemerintah. Nah makanya saya selalu bilang sebenarnya ada kok beberapa figur pejabat yang sebenarnya udah bisa kok mencontohkan bagaimana mengolah sampah, itu ya, menginfluence bagaimana gaya hidup sehat, mengajak masyarakat di sekitarnya. Bahkan di wilayahnya saya tidak sebut spill bahkan di wilayah sendiri menjadi salah satu daerah sehat, daerah terbersih sekarang di Bali gitu. Kan ini keberhasilan pemimpin di sana, jadi tidak hanya sekedar himbauan, tapi berhasil menjadi sosok tadi gaya hidup tadi, yang digugu dan ditiru gitu. Nah, saya rasa itu yang kurang dari tidak hanya Pak Koster tapi oleh orang-orang di sekitarnya Pak Koster juga, gitu, yang menginfluence untuk masyarakat Bali bergaya hidup sehat dan bagaimana mengolah sampah. Nah, selain itu kan, namun Sapkerti Loka Bali itu kan banyak ada Danu Kerti, Segara Kerti dan lain sebagainya. Dan kadang ya seperti tadi bilang inkonsistensi kita bicara Danu Kerti, saya apresiasi kok ada beberapa kali kegiatan figur pejabat, pemerintah dan masyarakat yang khususnya di Danau Batur yang membuang air enzim, menabur benih ikan, staf tumpuk landep, gini atau kandang waktu itu gitu. Tapi di satu sisi kemarin ada isu mau dibangun kapal pesiar. Ya itu makanya. Karena ada pertanyaan ini gimana inkonsistensi pejabat mau membangun danau, tapi melestarikan budaya, tapi dari sisi mau bangun mencari cuan-cuan juga. Nah itu Danau Kerti. Kemudian Segara Kerti. Laut gitu. Kita selalu mengutamakan bahwasanya gunung dan laut itulah suatu hal yang suci, sakral. Bahkan kemarin itu saya apresiasi ketika Pak Koster menyatakan pemerintah dilarang naik gunung kalau memang kalau hanya sekedar membuang sampah Jadi diperketat lah orang-orang naik gunung. Padahal saya kan juga orang yang suka naik gunung. Kesal juga pada orang-orang yang FOMO gitu naik gunung tapi buang sampah di gunung kan gitu. Tetapi laut bagaimana? Kemarin bahkan ada intrusnya, ada laut yang masih diakuisisi oleh pihak asing. Kemarin banyak sampah di laut sampai dimarahi oleh bahkan pembangunan pantai-pantai juga makin banyak gitu Pembangunan di pesisir pantai, villa-villa hotel justru semakin marak. Padahal kalau kita gali dari sisi sastra gunung dan laut sama sucinya, nggak ada bedanya antara gunung dan laut gitu. Laut itu kan justru sebagai tempat penyucian. Betul. Tapi bagaimana tempat penyucian ketika tempat itu sendiri tidak suci lagi gitu. Nah, itu yang ketiga Danu Kerti. Danu Kerti, Segara Kerti, dan yang paling penting yang juga menjadi sorotan saya karena juga Hari Pendidikan adalah Manusia Kerti. Saya berani bilang pemerintah secara umum Indonesia bahkan Bali juga adalah pemerintah yang mungkin berhasil membangun secara fisik. Namun gagal membangun manusianya. Setuju. Contoh kalau di Bali hari ini, mohon maaf, Bali itu pada hari ini justru apakah ini juga kegagalan pendidikan entah itu pendidikan agama Hindu, pendidikan agama Islam, pendidikan budi pekerti, pendidikan mental dan sebagainya. Ini kasus bunuh diri juga marak ini di Bali. Soal mental dan juga moral ini. Jadi kan jadi pertanyaan juga, kita selalu menggemborkan manusia kerti, manusia yang kuat, beradab dan berakhlak mulia, tetapi mohon maaf, buktinya di Bali hari ini tingkat bunuh diri lumayan banyak. Besar juga. Jadi kan pertanyaan juga di pendidikan kita secara umum diajarkan nggak untuk mental health, bagaimana menjadi manusia yang beradab, manusia yang kuat secara mental dan secara fisik dan sebagainya. Atau mungkin sekarang pendidikan seperti itu tadi, hanya sekedar ingin mencetak orang-orang yang pragmatis dan ingin orang sekedar seremonial gitu, hanya ingin mengeruk kekayaan dan hanya ingin cepat bekerja gitu. Nah itu sebenarnya banyak PR untuk pendidikan nasional kita dan juga pendidikan terutama yang di Bali. Juga ya. Oke, Dewo, mungkin nanti kita lanjutkan di topik-topik berikutnya ya. Oke, thank you. Siap. Matur sukses. Sukses Bali.